Ruangan rahasia. Kamu di mana? Aku masih arah pulang dengan Cintawan. Ada apa memangnya? Astaga, kalian pergi kemana dulu memangnya? Ada sesuatu yang ingin ku beritahu mengenai Jono sialan itu. Ucapnya dengan kesal. Jono. Sepertinya Wawan berhasil menemukan sesuatu tentang Jono. Mendengarnya saja sudah membuatku kesal karena ulahnya lah kami hampir dibuat mati. Aku akan segera sampai, Wan. Kemungkinan siang nanti sudah berada di Jakarta. Baiklah. Aku akan menunggumu di rumah sakit. Cepatlah. Sebelum malam kita harus memeriksanya. Ujar Wawan sambil memutuskan panggilan. Singkatnya, Wawan menyelamatkanku dari suasana yang tidak bisa kujelaskan selepas Cinta mencium pipiku. Bahkan saat itu, hampir saja aku oleng karena mendapatkan kecupan mendadak dari Cinta. Yang bikin aku penasaran adalah informasi yang diberikan oleh Wawan tentang Pak Jono. Secepatnya dia harus dihentikan sebelum korban bertambah banyak akibat penumbalan yang dilakukan olehnya. Apa yang dimaksudkan Wawan, Bu? Tanya Cinta penasaran dengan pembicaraanku dengan Wawan. Tentu saja aku harus mengelak sebab Cinta tidak boleh mengetahuinya sama sekali, bahkan terlibat sekalipun tidak. Akan sangat berbahaya jika dia tahu, atau kemungkinan terburuknya adalah Cinta menjadi tumbal selanjutnya dan aku tidak mungkin membiarkan itu terjadi. Tidak apa, Bu. Hanya masalah pekerjaan saja. Kamu kan tahu, aku ini seorang sopir jenazah, hehe. Dia mengangguk dan kembali melanjutkan aktivitasnya, yaitu memainkan HP KU. Entah apa yang dilakukan olehnya karena beberapa kali dia tersenyum-senyum sendiri setelah mengambil fotoku yang sedang mengemudi. Sejak dia menciumku 1 jam lalu, dia semakin berani menggodaku, tetapi berbeda denganku yang semakin salah tingkah menanggapinya. Tapi tak apa, selagi dia senang dan nyaman melakukannya bagiku tidaklah masalah. Tak lama, kami sudah memasuki Jakarta kembali dan hampir sampai di rumah sakit. Kebersamaanku dengan Cinta akan berakhir tetapi menjelang sampai dia mengatakan sesuatu yang sangat mengejutkanku. Bu, nanti kamu ke ruangan papa dulu ya. Katanya diam ingin berbicara sesuatu denganmu. Ucapnya. DGH. Dia bilang tidak akan memberitahukan kepada papahnya. Tetapi sekarang secara mendadak aku disuruh menemui papahnya. Cinta memang tidak bisa dipercaya semudah itu. Tapi katamu, bukan aku yang memberitahunya, Bu. Seharusnya kamu paham jika rumah sakit tempat kamu dirawat juga punya papa. Mungkin saja staf sana yang memberitahukannya. Ujarnya memotong ucapannya. Itulah bodohnya diriku yang tidak mengetahui kaitan tersebut. Lagian yang mengatur aku dirawat di situ adalah Cinta dan Wawan. Disitulah aku tidak mengetahui kebenaran dari rumah sakit itu. Kira-kira apa yang akan papa bicarakan denganku, Bu? Paling kamu disuruh tanggung jawab, hihihi. JLEKK. Tanggung jawab apa? Kita kan gak melakukan apa-apa. Ucapku dengan yakin. Itu kan menurutmu, Bu. Tidak ada yang tahu ketika aku sedang tertidur kamu melakukan apa. Bukannya menenangkanku, dia malah seperti memojokkanku. Aku tahu dia hanya menggodaku saja dan berniat bercanda. Tetapi, seharusnya dia juga mengerti keresahanku karena akan bertemu dengan papahnya. Baiklah, apa sulitnya jika hanya bertemu saja? Aku siap dengan konsekuensinya. Ya gitu dong, semangat bubuk. Ujarnya sangat senang. Nanti dulu. Aku menahannya karena dia ingin merangkul serta mencium pipiku lagi. Tentu saja aku harus menahannya kali ini. Kupikir ada waktu dan kondisi yang pas untuk melakukan hal seperti itu. Kenapa? Ujarnya dengan murung. Nanti ya. Kita lihat bagaimana reaksi papahmu terlebih dahulu. Nanti malam akan kuberitahu hasilnya. Ujarku sambil mengelus kepalanya. Cinta menerimanya. Syukurlah dia tidak mengamuk dan ngambek seperti anak-anak sekarang. Karena aku yakin, Cinta mempunyai perilaku yang mandiri walaupun dia terlihat manja. Beberapa menit kemudian, kami sampai di rumah sakit. Aku lantas turun sedangkan Cinta langsung menuju ke rumahnya untuk melanjutkan aktivitasnya. Tak lupa, aku menanggalkan jas blazer yang kugunakan dan menggantungnya di pundak agar tidak terlihat mencolok. Apalagi jika orang-orang tahu kalau aku pergi dengan Cinta, rasanya gosip akan langsung tersebar luas dan Cinta akan jadi pembicaraan orang-orang. Biasalah, cengki ibu-ibu. Wih, Aziz sudah pulang? Kok nggak bareng Wawan kemarin?
Tanya seorang sopir ketika aku menghampiri tempat kami biasa nongkrong. Itu, saya masih ada urusan Pak di Subang, hehe. Jawabku lantas duduk bergabung. Loh, katanya kamu gak punya keluarga sih? Tanya yang lainnya. Lah, urusan kan bukan cuma keluarga Pak, hehe. Biasa, mau mencoba rekreasi sekali-kali. Alah kalian ini, dia kan masih muda dan gak pernah liburan. Biarkan saja sekali-sekali dia mencobanya. Salah satu dari mereka membelaku. Wah iya juga ya, benar tuh. Iya ya, dia kan paling muda di sini, haha. Kira-kira apa yang akan papa bicarakan denganku, Bu? Paling kamu disuruh tanggung jawab, hihihi. JLA kakak. Tanggung jawab apa? Kita kan gak melakukan apa-apa. Ucapku dengan yakin. Itu kan menurutmu, Bu. Tidak ada yang tahu ketika aku sedang tertidur kamu melakukan apa. Bukannya menenangkanku, dia malah seperti memojokkanku. Aku tahu dia hanya menggodaku saja dan berniat bercanda. Tetapi, seharusnya dia juga mengerti keresahanku karena akan bertemu dengan papahnya. Baiklah, apa sulitnya jika hanya bertemu saja? Aku siap dengan konsekuensinya. Ya gitu dong, semangat bubuk. Ujarnya sangat senang. Nanti dulu. Aku menahannya karena dia ingin merangkul serta mencium pipiku lagi. Tentu saja aku harus menahannya kali ini. Kupikir ada waktu dan kondisi yang pas untuk melakukan hal seperti itu. Kenapa? Ujarnya dengan murung. Nanti ya, kita lihat bagaimana reaksi papahmu terlebih dahulu. Nanti malam akan kuberitahu hasilnya. Ujarku sambil mengelus kepalanya. Cinta menerimanya. Syukurlah dia tidak mengamuk dan ngambek seperti anak-anak sekarang. Karena aku yakin, Cinta mempunyai perilaku yang mandiri walaupun dia terlihat manja. Beberapa menit kemudian, kami sampai di rumah sakit. Aku lantas turun sedangkan Cinta langsung menuju ke rumahnya untuk melanjutkan aktivitasnya. Tak lupa, aku menanggalkan jas blazer yang kugunakan dan menggantungnya di pundak agar tidak terlihat mencolok. Apalagi jika orang-orang tahu kalau aku pergi dengan Cinta, rasanya gosip akan langsung tersebar luas dan Cinta akan jadi pembicaraan orang-orang. Biasalah, cengki ibu-ibu. Wih, Aziz sudah pulang? Kok nggak bareng Wawan kemarin? Tanya seorang sopir ketika aku menghampiri tempat kami biasa nongkrong. Itu, saya masih ada urusan Pak di Subang, hehe. Jawabku lantas duduk bergabung. Loh, katanya kamu nggak punya keluarga, Ziz? Tanya yang lainnya. Lah, urusan kan bukan cuma keluarga Pak, hehe. Biasa, mau mencoba rekreasi sekali-kali. Alah kalian ini, dia kan masih muda dan gak pernah liburan. Biarkan saja sekali-sekali dia mencobanya. Salah satu dari mereka membelaku. Wah iya juga ya, benar tuh. Iya ya, dia kan paling muda di sini, haha, kalau kita mah sudah berumur semua, haha. Aku ikut tertawa karena obrolan mereka. Tetapi aku kesini sebetulnya hanya ingin menemui Wawan, dikarenakan aku tidak melihatnya Jeti. Aku bergabung dengan mereka serta ingin bertanya sesuatu. Ngomong-ngomong aku tidak melihat Wawan di sini, Pak. Tanyaku. Oh Wawan sedang ada tugas dia dari pagi, Ziz. Katanya, rumah yang jenazahnya kalian antar waktu itu telah terjadi pembantaian. Satu keluarga meninggal semua secara mengenaskan. DG, haha. Aku terkejut karena baru mendengarnya. Apa mungkin karena gagal membunuhku dan Wawan mereka secara langsung yang menjadi gantinya? Pola ini sepertinya tidak asing. Saya mendengar sekarang tinggal olah tempat kejadian perkara. Mayatnya saja ada di rumah sakit ini kan? Aku juga mendengar setelah olah tempat kejadian perkara dan visum selesai, mereka juga akan diantarkan ke Solo. Sial. Keluarga Siswoyo itu terus saja mencari tumbal pengganti untukku. Rupanya sebelum tumbal utama didapat, mereka akan terus mencari tumbal pengganti yang sepadan. Melalui Jono, tumbal itu terus saja berjalan bahkan dari Jakarta sekalipun yang jauh dari Solo. Dalam waktu dekat, aku harus bisa mengungkap atau bahkan setidaknya menunda tumbal tersebut, jika tidak, hanya soal waktu saja nyawa orang yang tidak bersalah akan berhamburan. Aziz, kamu ditunggu di ruang direktur. Pak Kuncoro ingin berbicara denganmu. Kami dikejutkan dengan pemanggilan tersebut. Pak Kuncoro? Kenapa dia ingin berbicara denganmu, Ziz? Harusnya dia tidak akan turun tangan langsung soal kepegawaian. Aku juga tidak tahu, Pak. Aku juga baru pertama kali bertemu dengannya.
Kilahku agar mereka tidak mencurigainya. Ya sudah, kamu datangi saja sana Ziz. Tapi saya takut Pak. Bagaimana ini? Aduh bagaimana ya? Saya juga bingung nolongnya. Mereka terlihat bingung menyikapinya. Tetapi aku tidak. Karena sudah mengetahui perihal pemanggilan ini dari Cinta. Ya, semoga saja tidak ada yang aneh dan bisa kuatasi. Tak menunggu lama, aku langsung bergegas menuju ke ruangan direktur utama. Namanya adalah Kuncoro. Jeti. Dia adalah ayah Cinta yang mempunyai bisnis kesehatan sangat banyak. Bisnisnya menggurita di mana-mana. Sebetulnya dia jarang sekali berada di ruangannya. Tetapi aku paham kenapa dia bisa ada di sini. Tentu saja ingin bertemu denganku sebab Cinta adalah anak satu-satunya yang dia miliki. Ibu, saya diminta menghadap kepada Pak Direktur. Ucapku ketika berhadapan dengan sekretarisnya di luar ruangan. Mas Aziz? Iya saya sendiri Bu. Baiklah, ikuti saya. Bapak sudah menunggu Anda. Ujarnya sambil mengajakku masuk. Aku pun mengikutinya. Ruangan yang kumasuki benar-benar seperti hotel bintang 5 adanya. Luas, klasik dan juga mewah dengan dihiasi barang-barang yang elegan dan mahal. Permisi Pak, saya bersama dengan Aziz. Ucapnya membungkuk. Pak Kuncoro yang sedang menghadap jendela hanya mengangkat tangannya saja seraya menyuruh sekretarisnya untuk pergi meninggalkan kami berdua. Dia sangat berwibawa sekali kelihatannya. Duduk Ziz. Ucapnya sambil berbalik menghadapku. Setelah sekretarisnya pergi, dia menyuruhku duduk. Pak Kuncoro hanya dia menatapku dengan lekat begitu juga denganku yang menatapnya. Jeti kamu yang bernama Aziz. Orang yang sangat dekat dengan Cinta puteriku. Ucapnya datar. Tap, tap, tap. DGH. DGH. Jantungku berdegup seiring dengan langkahnya yang mendekat. Dia menghampiri tempatku duduk. Setelah sampai, dia memegang kursiku. Hembusan nafasnya bisa kurasakan yang berarti, sekarang dia ingin berkata sesuatu di telingaku. Jaga Cinta dan berhati-hatilah. Ujarnya pelan di telingaku. DGH. Ruangan ini seperti mempunyai kekuatan khusus agar seseorang sepertiku tidak bisa berbicara bahkan untuk bertanya sekalipun. Aura yang terpancar seolah membuatku hanya bisa terdiam membisu saja. Sepertinya Pak Kuncoro memang orang yang sangat hebat. Sebab itulah dia bisa sampai di titik ini. Pembicaraan kita sudah selesai, silahkan pergi Ziz. Semoga di kesempatan lain kita masih bisa bertemu kembali. Ujarnya sambil berjalan ke tempat semula dan menghadap ke jendela. Terima kasih. Jawabku singkat lantas meninggalkan ruangan. Aku masih bertanya-tanya apa maksud dari ucapannya untuk berhati-hati dan menjaga Cinta. Pak Kuncoro berbeda sekali dengan Cinta, dia sangat misterius. Setelah selesai aku segera kembali ke tempat biasa para sopir nongkrong dan memastikan keberadaan Wawan di sana sebab sewaktu di mobil, dia mengatakan jangan sampai malam. Ini saja sudah mendekati jam 3 sore. Ziz. Astagfirullah Wan. Jangan bikin kaget begitu dong. Aku heran kenapa dia bisa muncul tiba-tiba seperti setan saja langsung mengagetkanku. Sudah cepat, waktunya sangat mepet. Ikuti aku sekarang juga. Sebelum sampai tempat nongkrong, dia mencegatku di sebuah tikungan ruangan. Karena sepertinya sangat mendesak, aku tidak bertanya rinci dan langsung mengikutinya saja ke dalam mobil. Apa yang kamu ingin bicarakan Wan? Tanyaku ketika mobil sudah berjalan beberapa menit. Menarik sekali Ziz. Pasti kamu juga sudah mendengar ini sebelumnya bahwa rumah sewaktu kita mengantar jenazah kemarin itu telah terjadi pembantaian di mana semua anggota keluarga mati secara mengenaskan. Ternyata yang disampaikan para sopir itu benar. Ini mengerikan. Pembunuhan semakin masif dan tidak dapat dihindari lagi. Apa tidak ada cara untuk menghindari semua ini? Kamu tidak boleh ikut campur terlalu jauh Wan. Ini berbahaya. Nyawamu bisa terancam. Aku memperingatkan Wawan. Dia pasti ingin mencari tahu penyebab dari kematian-kematian yang terjadi kepada keluarga tersebut. Kamu melupakan sesuatu Ziz? Ikut campur atau tidak? Aku dan kamu memang diincar oleh mereka. Jeti, tinggal menunggu waktu saja peristiwa seperti kemarin akan terulang kembali. Wawan memang benar. Tetapi aku tidak ingin jika dia menjadi target mereka. Aku tidak ingin kehilangan seseorang yang benar-benar dekat denganku sekarang. Kita tidak bisa menyelidiki ini, Wan.
Ini ilegal dan tidak akan mendapat izin dari kepolisian. Ucapku tegas karena Wawan pasti ingin menyelidiki rumah tersebut. Tenang saja, itu menjadi urusanku. Sebab itulah aku akan mengajakmu untuk menyelidikinya. Ujarnya tersenyum. Wawan pasti masih menyimpan rahasia dalam dirinya dan aku benar-benar tidak tahu akan hal itu. Sial. Orang ini memang sangat misterius dan menyebalkan. Aku akan ikut jika setelahnya kamu berterus terang tentang dirimu, Wan. Sepertinya kamu bukan orang biasa yang tiba-tiba bekerja menjadi seorang sopir jenazah. Hahaha, aku ketahuan ya. Kupikir kamu memang sebodoh itu dan tidak akan menyadarinya. Hei, itu terlalu kasar. Baik, aku akan berterus terang semuanya ketika kita mengantar salah satu keluarga mereka ke Solo nanti, Ziz. Tidak. Kamu gila jika ingin pergi mengantar ke sana. Jangan lakukan. Itu berbahaya, Wan. Amarahku memuncak ketika dia ingin pergi mengantarkan salah satu jenazah ke Solo. Tentu saja aku melarangnya. Tempat di sana sangat berbahaya. Jika saja aku tidak bersama dengan Pak Joko. Aku tidak tahu bagaimana nasibku kala itu. Tetapi Wawan, dengan sengaja dan penasaran ingin mengantarkan salah satu jenazah ke Solo. Itu konyol sekali seperti bunuh diri. Kita bisa bicarakan itu nanti. Sekarang kita sudah di pekarangan rumah. Kamu ikuti saja langkahku dan berhenti bertanya sejenak. Guys, aku pusing menghadapi orang bawah seperti iPhone gratis. Ujarnya mengalihkan pembicaraan Entah apa yang ada dalam pikirannya sehingga bisa berpikir sekonyol yang sudah itu. setia menggunakan Di sisi produk lain, Resindo. aku penasaran Kita dengan misteri akan siswoyo bagi-bagi iblis ini, satu tapi di sisi iPhone lain, setiap minggunya. aku juga takut Caranya akan terjadi gampang sesuatu banget. yang di luar kemampuanku Kalian nantinya. tinggal komen harapan Sesampainya di dalam kalian rumah untuk yang Resindo kemarin ke kami datangi, depannya. Dan sudah kalian terdapat banyak wajib sekali follow orang akun seperti ini, polisi, karena wartawan, pemenangnya karena memang akan menjadi kita sorotan undi publik lewat kolom selain memang komentar sedang melakukan dan olah yang tempat sudah follow kejadian akun perkara. Resindo. Tunggu di Pemenangnya sini. akan kita Aku umumkan akan minggu menemui depan. seseorang terlebih dahulu. Ujarnya meninggalkanku tanpa memberikan penjelasan dengan jelas. Aku melihat Wawan menghampiri seorang polisi yang sedang berdecak pinggang. Lalu, mereka membicarakan sesuatu secara singkat dan setelahnya Wawan kembali menghampiriku. Ikuti aku, Ziz. Ujarnya sambil berjalan lebih dalam lagi masuk ke rumah. Kita bisa disangka aneh-aneh jika terlihat wartawan? Tanyaku padanya. Aku sudah meminta izin kepada ketua tempat kejadian perkara untuk memeriksa salah satu ruangan Ziz. Ucapnya sambil tetap berjalan. Siapa kamu bisa meminta izin? Sudah kubilang. Jangan bertanya yang aneh terlebih dahulu sekarang. Ujarnya dan kami pun memasuki sebuah ruangan yang cukup besar setelah melalui sebuah lorong yang cukup gelap. Ruangan apa ini? Ungkapku ketika berada di dalam ruangan yang cukup besar seperti aula. Entah, aku menemukan ini tadi pagi ketika menjelajah rumah ini. Keluarga mereka mati dalam kamar Ziz. Jadi ruangan ini tidak terekspos oleh polisi. Cepat cari sesuatu yang bisa menjadi petunjuk. Ucapnya. Aku tidak bertanya lagi lantas mulai mencari sebuah petunjuk. Ruangan ini seperti halnya sebuah aula besar yang kosong. Tidak ada apapun. Hanya rak buku yang menempel di dinding serta lukisan-lukisan besar disertai tulisan-tulisan Romawi. Sepertinya ini hanya ruangan kosong saja, Ziz. Ucapnya. Aku tidak menjawabnya dan masih mencari sesuatu. Instingku mengatakan ada sesuatu tersembunyi di balik rak buku yang berjajar rapi itu. Ini bukan buku, tetapi sebuah replika lukisan 3D. Semacam lukisan yang menyerupai bentuk asli. Ujarku pelan. Wawan yang penasaran lantas menghampiriku dan ikut memeriksa lukisan buku-buku ini. Aku meraba-rabanya berharap ada sesuatu sesuai dengan instingku. BRAK. 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 Tiba-tiba suara gedoran dari pintu masuk terdengar. Aku panik dan menatap ke arah Wawan. Dia juga terlihat sedikit terkejut mendengar suara gedoran keras dari balik pintu masuk. Wan, apa itu? Lirihku kepadanya. Cepat, kita tidak punya waktu banyak memeriksa ruangan ini, Ziz. Jawab Wawan dengan tegas. Aku pun mengangguk dan kembali mencari sesuatu pada lukisan ini. Selagi aku meraba, aku merasa sesuatu yang lentur menutupinya dan aku bisa menekannya melalui jariku. Kita harus kembali. Di sini tidak ada apapun yang terjadi. Ucap Wawan dengan frustasi. Tunggu dulu. Lihatlah apa yang terjadi. Aku lantas menekan sesuatu yang lentur tersebut. GRLLRKKKKKK. Tiba-tiba dinding lukisan rak buku ini bergeser dan menampakkan ruangan di dalamnya.
Ini hebat. Ruangan di dalam ruangan. Wawan takjub. Bukan terkejut, tetapi aku malah takut setelah ruangan tersebut terbuka. Bagaimana tidak? Ruangan tersebut hanya mendapat pencahayaan dari lilin-lilin saja. Rasanya aku tidak ingin ikut masuk ke dalam sana. Ayo kita masuk. Tidak, Wan. Ini sudah terlalu jauh. Kita harus cepat kembali. Cegahku sambil menahan tangannya agar ia tidak masuk. Kalau begitu, kamu tunggu di sini. Sekalian berjaga-jaga jika ada yang masuk. Tidak, aku ikut bersamamu. Jangan bodoh. Kita bisa terjebak di dalam sana. Kamu di luar saja. Jika pintu ini tertutup, kamu bisa membukanya secara manual, Ziz. Wawan melepaskan tanganku yang memegangnya. Orang bodoh itu keras kepala. Bagaimana mungkin dia bisa masuk ke dalam ruangan tersebut dengan beraninya? Aku maju selangkah untuk memantaunya dari jauh. Tapi, baru saja aku melangkah sekali saja. Bau amis mulai tercium menyengat. Ini bau darah. Ujarku dalam hati. Hesh. 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 Nafasku terengah-engah. Bukan hanya bau darah. Hawa yang keluar dari ruangan ini juga memberikan tekanan yang luar biasa menyedihkan. Ruangan apa sebenarnya ini? BRAK kah? BRAK? BRAK? Terdengar kembali suara gedoran dari pintu masuk dan kali ini semakin keras saja. Hatiku berdetak keras mendengarnya. Sementara Wawan, sudah sekitar 10 menit belum juga kembali. Apakah dia baik-baik saja? Ataukah aku perlu menyusulnya? Tak lama, Wawan kembali muncul tetapi dengan raut wajah yang berbeda. Dia segera memintaku untuk menutup pintu itu kembali dan tanpa bertanya aku melakukannya. Kenapa, Wan? Wajahmu terlihat pucat. Tanyaku sambil berjalan menuju keluar dari ruangan tersebut dan menuju tempat olah tempat kejadian perkara berada. Aku melihat wanita itu sedang duduk ketika aku sedang memeriksa sebuah catatan Ziz. Maksudmu seorang wanita yang sama seperti yang berada di rumah tumbal Subang? Ya, tidak banyak yang bisa kutemukan karena hari sudah ingin gelap dan akan berbahaya. Tapi aku sudah menghafal teks tersebut, Ziz. Ucapnya. Setelahnya, kami tidak berbicara lagi sampai kemudian mulai beranjak pergi dari rumah tersebut. Aku menunggu Wawan menjelaskan apa yang telah dia hafal di sana selagi dia menenangkan pikiran sekarang ini. Ada sebuah nama-nama yang terdapat di secari kertas yang tersusun rapi itu, Ziz. Nama-nama itu adalah: pertama, Andi. Kedua, Budi. Ketiga, Cynthia. Keempat, Dedi. Kelima, Erlangga. Keenam, Friends. Ketujuh, Gio. Kedelapan, Hanung. Kesembilan, Iwan. Kesepuluh, Jono. Kesebelas, Karsa. Kedua-belas, Laksa. Ketiga-belas, Madi. Keempat-belas, Nala. Kelima-belas, Osta. Keenam-belas, Pramono. Ketujuh-belas, Rangga. Kedelapan-belas, Next Furur. Dari nama-nama tersebut, seperti sudah ada sebuah coretan yang mungkin saja mereka sudah menjadi tumbal akibat gagal memenuhi tumbal yang semestinya, Ziz. Dan tentu saja Jono ada di dalamnya. Jelasnya dengan panjang. DGH. Aku ingat. Nama jenazah yang kuantar sewaktu ke Solo adalah Madi. Itu berarti mereka semua adalah anggota dari keluarga Siswoyo laknat itu. Tetapi, kenapa tidak ada nama Siswoyo di Solo menemaniku, Ziz? Kamu gila. Bersambung. Insiden? Hanya itu cara kita. Nama mereka benar-benar sesuai abjad. Juga, itu berarti mereka satu keluarga dan kemungkinan mereka adalah anggota keluarga Siswoyo. Bisa jadi seperti itu, Ziz. Kita harus memeriksa ruangan itu kembali dan mencari beberapa data untuk dicocokkan dengan nama-nama tersebut, Ziz. Tapi, apa itu NXFURUE? Sepertinya itu sebuah pentunjuk, Ziz. Atau teka-teki. Kita akan memecahkannya nanti. Kamu harus ikut ke Solo menemaniku, Ziz. Kamu gila. Bersambung. Inside.